Rasa pas ngeliat to-do listnya kita yang seger banget ini kayaknya bikin hati kita berguncang. Kayaknya kita siap untuk menaklukkan dunia. Dan lu kalau misalkan lu kayak gue, lu kadang-kadang bikin hal-hal gampang ada di to-do list kalian. Seperti bangun pagi, beli groceries, apapun yang kalian berasa bahwa wah udah bisa gue coret nih. Tapi abis itu kalian masuk ke ruang kerja kalian buka laptop, mendadak email bermunculan. Dan abis itu waktu berlalu terus dan akhirnya kalian bingung, kok to-do list gue gak ada yang kecoret deh. Dan lu pada berpikir, oke deh besok aja deh. Oke gak apa-apa besok aja. Nah terus pas besoknya kejadian yang sama berulang lagi. Dan kalian bingung. Fungsinya to-do list apa ya? Hai, nama gue Agus Leo Halim, dimana di channel ini gue bakal ngomongin semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Hari ini gue bakal ngebahas berhubungan dengan konten gue yang cara mengatur waktu. Karena setelah orang-orang nonton konten itu, orang-orang pada bingung kayak, Kak gimana caranya gue mau memastikan to-do list gue tuh konsisten, setiap hari pasti bisa selesai. Nah mungkin di sini ada yang skeptis kayak, bro lu tahu apa terhadap to-do list tuh siapa gitu? Kenapa to-do list itu menurut lu important? Oke, gue bukan siapa-siapa ya, tapi ada Atul Gawande, di mana beliau itu seorang surgeon ahli bedah dan seorang author, penulis buku Checklist Manifesto. Juga ada TED Talk yang gue rekomendasikan kalian nonton dulu sebelum kalian balik lagi ke videonya gue. Interested in this when the World Health Organization came to my team asking if we could help with a project to reduce deaths in surgery. 10-item 2-minute checklist for surgical teams. We implemented this checklist in 8 hospitals around the world, deliberately in places from rural Tanzania to the University of Washington in Seattle. We found that after they adopted it, the complication rates fell 35%. It fell in every hospital it went into. The death rates fell 47%. This was bigger than a drug. Jelasnya gue nggak berasa bahwa pekerjaan gue itu se-complicated dia, dimana dia itu ahli bedah, gue itu siapa sih, kayak apa pekerjaan gue, apa hubungannya sama dia. Tapi pemikiran gue adalah kalau misalkan beliau memakai suatu sistem yaitu checklist untuk memastikan dia punya operasi berjalan dengan lancar, kenapa gue nggak bisa adopsi sistem tersebut juga? Karena gue yakin dengan ada sistem ini pasti membuat operasinya gue juga lancar. Kita mulai aja. 1. Sebelum kalian buat to-do list, kalian harus buat dulu kalian punya goal. Dimana gue rekomen kalian bikin yang namanya stretch goal. Definisi stretch goal adalah mimpinya kalian. Contoh sebagai gue mau berkarir di YouTube. Stretch goal ini kalian bisa breakdown jadi SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeline. Jadi dari gue punya stretch goal, gue mau berkarir dari YouTube gue coba breakdown mulai dari spesifik. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa coba jawab dari spesifiknya kalian. Pertama, siapa? Siapa yang involved di dalam goal ini? Pastinya gue. Apa yang pengen gue accomplish? Apa yang pengen gue dapat dari ini semua? Contoh, gue pengen dapat karir di YouTube, dimana gue bisa mendapatkan nafkah dari YouTube. Dimana gue bisa ngelakuin ini semua? YouTube. Kapan gue pengen goal ini terrealisasi? Gue bilang di akhir tahun ini. Kenapa gue pengen achieve goal ini? Karena gue pengen berkecimpung di dunia perkontenan di Indonesia yang stigmanya negatif, dimana semua konten viral itu cuma bisa konten receh doang. Measurable, berapa banyak? 100.000 subscriber dengan pendapatan 10 juta per bulan? Apa indikasi terhadap progresnya gue? Kalau di breakdown 100.000 dibagi 12, kurang lebih 8 ribuan subscriber per bulan, dimana sekarang udah 3 bulan jalan tapi jauh banget dari 8.000. So guys, tolong bantu subscribe ya. Achievable, apakah gue punya resources untuk ngelakuin ini semua? Gue punya kamera, gue punya internet, gue rasa cukup. Apakah ada orang lain yang udah pernah ngelakuinnya? Secara apa yang gue browsing sangat banyak. Realistik, apakah goal ini realistic enough? Bahkan ada yang sebulan 2 bulan udah dapat 100.000, jadi gue berasa sangat realistik untuk setahun time frame-nya. Apakah lu berani komit untuk dapetin goal ini? Gue sangat komit, terbukti gue selalu upload 2 hari sekali. Timeline, apakah goal ini punya deadline? Ada. Kapan akhirnya goal ini bisa terrealisasi? Akhir tahun ini. Kalian punya stretch goal, kalian nge-breakdown ke SMART, akhirnya kalian bisa dapat suatu kamusnya kalian untuk jadi to-do list-nya kalian setiap harinya. Di konteksnya gue itu baru satu topik, dimana sebagai YouTuber, gue ada topik bisnis gue, ada topik Instagram gue, ada topik TikToknya gue, topik ayah, topik suami. Jadi ini semua kalian bikin sespesifik mungkin dengan metode SMART ini, lalu kalian ngambil untuk perharinya kalian jadi to-do list-nya kalian. Gue rekomendasikan buat kalian pemula ngelakuin ini semua secara ditulis. Karena menurut gue nulis itu feel-nya beda dibandingin ngetik. Kayak nulis itu kayak ada sesuatu yang kalian berasa kayak, wah ini gue udah tulis nih, kayak gue udah ada effort lebih untuk melakukan sesuatu. Lalu berikutnya ini yang paling susah, yaitu prioritas dan unprioritize. Gue tahu skeptisnya kalian kayak, bro lu nggak mungkin lah bisa ngelakuin ini semua, lu punya to-do list kayak bener kayak Superman, kayak gimana caranya lu bisa ngelakuin ini semua dalam 24 jam. Untung ada yang namanya Eisenhower Matrix, dimana ada 4 kuadran ini, important, urgent, not urgent, not important,
not important, not urgent. Kalian harus bisa mengkategorikan kalian punya to-do list ke dalam 4 kuadran ini. Yang kalian harus prioritaskan adalah urgent dan important. Lalu yang important, yang penting tapi nggak urgent, nah itu kalian harus schedule untuk memastikan kalian juga hit the deadline. Untuk yang urgent not important, kalian harus bisa bagaimana cara mendelegasikannya. Lalu yang not important not urgent, kalian eliminasi secepat mungkin. Mungkin kalian nih ada ingat dari konten gue yang cara mengatur waktu, gue bilang bahwa kalian harus ada to-do list yang small. Small goals itu bisa beneficial buat kalian karena itu mengeluarkan dopamin untuk kalian melakukan kegiatan berikutnya untuk lebih produktif. Sekarang gue malah bilang yang not important not urgent malah dibuang. Gimana sih lu bro? Untuk netralisir kalian punya skeptis, kunci dari to-do list ini semua adalah kalian harus audit setiap kali kalian selesai to-do list A, apakah kalian excited menuju ke to-do list B. Kalau misalnya kalian nggak excited tapi malah berasa kayak kalian mendapat kepuasan untuk kalian istirahat, scrolling Instagram, scrolling TikTok, apapun itu yang kalian berasa kalian, gue berhak nih, gue sudah melakukan A, gue saatnya gue istirahat. Kalau kalian merasa hal yang seperti itu, berarti itu to-do list salah. Itu bukannya start small. Itu bukannya priming teknik. Jadi the best to-do list adalah saat to-do list tersebut menghempaskan kalian ke to-do list berikutnya. Bukannya malah bikin kalian istirahat. Gue tahu ini susah, makanya butuh keterampilan untuk bikin to-do list. Semakin lama kalian ngelakuin ini semua, gue yakin kalian juga pasti bisa memasterkan ini. So, untuk merekap gimana caranya kalian bisa konsisten dalam to-do listnya kalian. Satu, kalian harus pastikan kalian punya stretch goal, ambisinya kalian. Lalu breakdown kalian punya goals dan ambisi ke sistem SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan timeline. Setelah kalian punya SMART system ini memproduksi to-do list tersebut pun kalian harus mapping ke Eisenhower Matrix punya kuadran. Lalu berjalan terus secara proses, observasi to-do list mana yang benar, mana yang salah, mana yang bikin kalian berasa kok malah abis to-do list ini gue nge-break ya, bukannya gue malah loncat ke to-do list berikutnya. Nah, itu yang kalian harus bisa bedakan nih. Sambil kalian ada jam terbang, gue yakin kalian bisa membedakan to-do list mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus didelegasiin, mana yang harus kalian kerjain sendiri, mana yang harus kalian reschedule, mana yang harus kalian eliminasi. Buat kalian yang masih berasa nggak konsisten terhadap to-do listnya, gue sangat rekomen kalian fokus di important dan urgent. Kuadran ini benar-benar kalian dewain. Yes, gue tahu kalian mungkin ada skeptis kayak, bro, lu terlalu idealis bro, mana mungkin sih kita cuma bisa kerjain satu kuadran doang, semua juga penting bro. Yes, gue tahu, dan itu kenapa gue rasa kalian harus memegang teguh 80-20 principle atau Pareto's Law, di mana 20% dari effortnya kita menghasilkan 80% dari kita punya result. Jadi dibanding kalian fokus ke 100% dari effortnya kalian, lebih baik kalian fokus aja ke 20% effortnya kalian yang bisa menghasilkan 80% dari outcome-nya kalian. 80-20 principles atau Pareto's Law. Video lebih banyaknya ada di sini. Gue tahu ini semua susah, dan ini semua adalah proses. Don't be too hard on yourself. It's okay kalau misalkan kalian nggak get it right the first time. Sambil berjalan, semakin banyak jam terbang, gue yakin kalian pun pasti bisa. Again, buat kalian yang tertarik terhadap insight-insight gue di industri kreatif ini, kalian bisa langsung masuk ke gue punya private telegram group, di mana ada newsletter tiap minggu yang bakal gue share ke kalian. Yes, itu berbayar, karena gue pengen challenge diri gue untuk benar-benar memberikan insights lebih, bukan cuma insights. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.